Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar pelajaran fikih ya. Dibuka halaman 20. Kita masuk ke dalam bab 2 ya, sholat jamaah dan qashar. Nah, seperti kita ketahui semua, sholat 5 waktu atau ibadah sholat 5 waktu ialah hukumnya apa? Wajib, tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit. Nah, tapi bagaimana kalau kita permasalahannya bagaimana jika seorang muslim ingin melaksanakan sholat 5 waktu tetapi dalam keadaannya genting, contohnya dalam perjalanan jauh, tapi dia pengen melaksanakan sholat zuhur misalkan, sedangkan di waktu itu jam 12 dia sedang dalam perjalanan. Bagaimana caranya? Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW mencontohkan ada kalanya kita harus menjamak dan mengqashar. Ini termasuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu menjamak sholat, menggabungkan dua sholat fardu atau mengqashar atau meringkasnya. Nah, apa itu menjamak dan mengqashar? Nah, selanjutnya kita lihat ya di halaman 21. Nah, ini pengertian sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Ya, sholat jamaah ialah kumpul atau gabungan dari dua sholat fardu menjadi satu di satu waktu. Contohnya saat sholat zuhur dan asar dijamak, dijadikan di satu waktu. Misalkan sholat asar dan sholat asar dan sholat zuhur dijamak di waktu sholat zuhur misalkan ya. Nah, itu namanya pengertian jamak, menggabungkan dua sholat. Nah, apa hukumnya? Hukumnya itu boleh jika dalam keadaan darurat. Di sini ada hadisnya. Nah, langsung saja artinya ya. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabung sholat zuhur dan sholat asar. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga tiba waktu asar. Nah, begitu pula dengan sholat maghrib. Apabila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Tetapi apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, maka beliau akhirkan sholat maghrib hingga datang waktu isya dan menjamak keduanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, dengan adanya hadis ini menjadi dalil atau penguat bahwa sholat jamaah itu hukumnya boleh. Nah, sholat apa saja yang boleh dijamak? Nah, ternyata cuma ada 4 sholat ya. 4 sholat, yaitu sholat zuhur dan dengan asar, dan sholat maghrib dan dengan isya. Bagaimana subuh? Subuh nggak boleh ya, nggak boleh dijamak ataupun diqashar. Ada 2 cara menjamak sholat, yaitu yang pertama jamak takdim, yaitu menjamak atau menggabungkan dikerjakan keduanya pada sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur di waktu sholat zuhur. Nah, jadi dikerjakannya di waktu sholat zuhur ya. Nah, itu jamak takdim. Nah, bagaimana dengan jamak takhir? Berarti sebaliknya, jamak takhir itu mengakhirkan sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar.
Nah, sholat zuhur diakhirkan, dikerjakan waktunya mendekati waktu sholat asar. Nah, itu jamak takhir ya, dikerjakannya di satu waktu. Nah, contohnya di sini jamak takhir ialah orangnya mendaki gunung. Orang yang mendaki gunung kan waktunya lama ya. Nah, itu bisa memerlukan waktu 3 jam lebih ya, sampai harus menjamak takhirkan sholat. Nah, sholat jamak. Nah, syarat sholat jamak. Nah, di sini ada syarat sholat jamak. Untuk syarat sholat jamak takdim yang kedua ialah niat menjamak semuanya. Berarti sholat asar juga niat menjamaknya di waktu yang pertama, di waktu sholat zuhur ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga harus sholat berturut-turut, nggak ada selang waktu. Contohnya misalkan udah selesai sholat zuhur, udah salam, nah langsung berdiri lagi, nggak boleh. Misalkan nggak boleh melihat HP dulu atau minum dulu atau lain sebagainya, nggak boleh. Langsung setelah salam langsung sholat kembali, melaksanakan sholat asar. Syaratnya untuk jamak takhir ialah untuk mengakhirkan sholat yang pertama ya, niatnya untuk mengakhirkan sholat yang pertama. Berarti jamak takhir ialah syaratnya berarti harus ada niat untuk mengakhirkan sholat zuhur. Nah, zuhur ke asar di saat itu ya. Nah, untuk sholat jamak takhir juga bisa dikerjakannya sholat yang pertama kemudian sholat yang kedua. Ini bisa ditukar, bisa yang dikerjakannya sholat zuhur dulu kemudian asar, atau sebaliknya, atau asar dulu kemudian zuhur. Intinya niatnya mengakhirkan sholat yang pertama. Nah, sebab-sebab adapun yang kemudian ini sebab-sebabnya dibolehkan menjamak dan mengqashar. Ini ingat, sebab-sebabnya dibolehkan menjamak dan mengqashar. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh sekitar 3 fasah atau sekitar 80,64 km ya. Hitung aja 90 km saja ya. Nah, kira-kira 90 km. Nah, melakukan perjalanan. Nah, kalau zaman sekarang kan udah ada mobil, udah ada pesawat, udah ada kereta. Nah, jarak 90 km kan termasuk, menurut kita kan termasuk dekat. Contohnya jarak 90 kilometer itu dari sini misalkan ke Bandung ya. Ke Bandung itu kira-kira 90 km. Nah, jarak itu bisa kita tempuh tanpa dengan zaman sekarang, dengan mobil dan kendaraan yang lain bisa kita tempuh dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Tidak perlu harus menjamak dan mengqashar, kecuali sholat maghrib dan isya, karena waktunya sedikit mepet ya, sedikit mepet. Sholat maghrib kan cuma waktunya sedikit banget. Nah, dan sholat isya juga, sholat isya waktunya panjang. Nah, ini yang sholat maghrib ini yang ditakutkan. Boleh kita menjamak atau mengqashar kalau misalkan ditakutkan di jalan tidak ditemukan musola atau tidak sempat kita masuk ke tempat rest area ya. Nah, selanjutnya masakoh atau keadaan yang darurat. Keadaan yang darurat ini contohnya, perjalanan kita nggak sampai 90 km, nggak sampai 3 fasa. Kita misalkan dari sini ke Jakarta dari sini ke Jakarta nggak sampai 9 km, tetapi
Di tengah jalan kita macet total sampai bisa 4 jam misalkan macet tuh. Misalkan sampai 4 jam. Nah, ini misalkan kita pulang maghrib, pulang waktu saat maghrib, mau maghrib, nah itu maghrib menuju isya, ini waktunya mepet banget. Ya kita boleh menjamak atau mengqashar di waktu sholat itu, karena waktu masalahnya kita ini dalam keadaan macet, nggak bisa kemana-mana, mobil nggak bisa jalan, ya mungkin bisa 2 jam, ini mobil nggak jalan-jalan, ya bisa kita menjamak atau mengqashar. Nah kemudian ini hujan. Nah kalau hujan, kalau zaman sekarang kan kita udah punya payung, udah punya mantel ya, insya Allah bisa dilaksanakan ya. Kalau hujan mah nggak harus menjamak atau mengqashar. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, nah di sini dari hadisnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Nah karena waktu itu Nabi Muhammad SAW kan sholatnya di mana? Di masjid. Nah itu karena diwajibkan sholat di masjid untuk yang pria, yang laki-laki ya. Menjamak antara sholat maghrib dan isya saat itu juga karena turun hujan, jadi dikhawatirkan nggak bisa balik lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya. Jadi dijamak sholat isyanya di saat waktu maghrib. Nah selanjutnya ini sakit. Nah ini untuk orang sakit. Nah biasanya kan kalau orang sakit tuh dirawat saja, udah dirawat, misalnya tiduran aja kerjanya, bergerak aja sakit, rasanya sulit. Nah bagaimana kalau sholat? Nah dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bahwa sakit ini boleh menjadi sebabnya untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nah karena sakit ini lebih berat daripada karena hujan. Kalau hujan mah bisa kan kita laksanakan di rumah juga. Nah, tapi kalau orang sakit ini kan belum tentu dia bisa bergerak terus untuk melaksanakan sholat. Nah misalkan dia tiduran doang, nggak bisanya, lalu bergerak sakit ya. Nah ini dia bisa menjadi penyebab untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang ketiga takut. Yang selanjutnya takut. Nah ini takut ini menjadi sebabnya untuk sholat jamak dan qashar. Ya karena misalkan merasa terancam, bukannya takut ya, merasa khawatir dirinya terancam. Contohnya misalkan mau diculik, misalkan, atau dia tuh kalau misalkan keluar ini ada yang mau nyerbu dia atau sebagainya, dia takut. Nah jadi boleh untuk menjamak dan mengqashar. Tapi jangan untuk misalkan dia takut ketemu Pak Ustadz nih, misalkan kalau ketemu Pak Ustadz, sholat jamak dan mengqashar, takut dites. Jangan seperti itu ya. Kalian harus misalnya takutnya ini takut khawatir, benar-benar khawatir karena misalkan takut ada yang nyulik atau lain sebagainya ya, ada yang berbuat jahat, intinya khawatir karena takut ada yang berbuat jahat. Nah selanjutnya yang terakhir ini menjadi sebabnya ialah keperluan atau kepentingan yang mendesak. Nah diusahakan kalau untuk yang keperluan dan kepentingan yang mendesak ini, sebagai sesibuk apapun kita, namanya sholat itu
wajib diusahakan harus berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Ya, itu sebab-sebabnya melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, ini tata cara di halaman 24 di sini lihat tata cara sholat jamak. Nah, di sini ada tata caranya ya. Nah, bagaimana sholat jamak itu, jamak takhir dan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, pertama di sini ada niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi asri lillahi ta'ala. Ini untuk jamak apa? Untuk jamak takdim ya. Jamak takdim. Nah, ini untuk sholat zuhurnya dan niat sholat asarnya ini untuk jamak takdim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Dan begitu juga untuk sholat jamak takhir. Nah, jamak takhir ini di bawahnya ada usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Dan ini untuk yang sholat zuhurnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ila asri lillahi ta'ala. Nah, ini untuk sholatnya kalau misalkan sendiri. Kalau misalkan berjamaah bagaimana? Nah, berjamaah bagaimana? Berjamaah berarti ditambah makmuman atau imaman. Nah, ini untuk jamak ya, pengertian jamak. Nah, di halaman 25 kali ini kita akan membahas pengertian qashar. Nah, apa itu salat qashar? Salat qashar ini ialah salat yang meringkas atau diringkas menjadi dari rakaat sebenarnya menjadi 2 rakaat. Nah, ya, salat qashar ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nah, di sini ada hadisnya. Bukan, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini ada surat An-Nisa ayat 101 ya. Ayat 101 bisa. Nah, di halaman selanjutnya halaman 26. Nah, sholat yang boleh diqashar, apa saja sholat yang boleh diqashar? Ialah sholat zuhur, isya dan sholat zuhur, asar dan isya. 3 sholat saja. Kenapa sholat maghrib tidak boleh? Karena bilangannya dan ganjil, tidak seperti sholat zuhur, asar dan isya 4 ya. Sahnya sholat qashar. Nah, syarat sholat qashar itu sebenarnya enggak hampir sama kayak sholat jamak ya, hampir sama kayak sholat jamak. Nah, di sini satu perjalanan yang dilakukan minimal 3 fasa atau 90 km. Nah, perjalanan yang dilakukan ini bukan untuk maksiat, tetapi untuk melakukan ibadah atau perjalanan lain ya. Nah, misalkan kita mudik juga termasuk ibadah. Karena kenapa? Karena kita akan bertemu dengan keluarga, bersilaturahmi ya, bersilaturahmi. Nah, selanjutnya 3, sholat yang diqashar harus sholat yang bilangan rakaatnya 4. Nah, cuma itu yang tadi yang saya sebutkan, zuhur, asar dan isya. Selanjutnya berniat qashar ketiga takbiratul ihram. Selanjutnya tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Berarti kalau misalkan kita sholatnya di masjid, kita mau diqashar, nah itu misalkan ada jamaah yang mau sholat zuhur. Nah, kalau kita mau sholatnya diqashar, berarti mengqashar menjadi 2 rakaat. Berarti kita tidak boleh ngikut yang berjamaah. Nah, ini aja bagaimana usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran makmuman. Nah, ini untuk kalau misalkan ada makmumnya. Kalau misalkan menjadi makmum ya, atau untuk sendiri lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya nih halaman 27. Nah, di sini sholat jamak qashar. Nah, ini
jamak dan qashar ini digabung. Jamak itu menggabungkan dua sholat fardu dan qashar itu meringkas sholat. Nah, jamak qashar. Nah, bagaimana ini jamak qashar ini? Hukumnya boleh ya. Hukumnya masih termasuk boleh. Jamak qashar ya dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas bilangan rakaatnya pada sholat-sholat yang ditentukan. Nah, ini jamak qashar berarti boleh. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan Ihsan pergi ke Jogja dari Jakarta, Ihsan menggunakan bis dari Jakarta ke Jogja. Nah, di sini ini boleh dia sholat jamak qashar. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ya, tata cara pelaksanaannya itu dilakukan dua-dua. Misalkan sholat zuhur dilaksanakan 2 rakaat dan sholat asar dilaksanakan 2 rakaat. Di sini udah ada contohnya dan niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Dan selanjutnya untuk sholat asar usolli fardhu asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Hikmah untuk sholat jamak dan qashar kalian bisa baca sendiri di halaman 28. Nah, selesai untuk bab 2 kali ini. Kalian tolong diperhatikan, dibaca-baca lagi ya. Mana yang kurang, mana yang kalian belum paham, tolong dibaca lagi dan bisa tanyakan Bapak langsung. Mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.